Halo teman-teman, di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, kita dipanggil untuk memahami makna kasih sejati yang tidak mengenal batas. Kasih yang mampu merangkul setiap perbedaan, baik itu budaya atau golongan tertentu sebagai anugerah. Tapi tadi teman-teman sudah melihat kan bagaimana kondisi real bangsa kita sekarang ini. Mari kita belajar bersama. Apa sih diskriminasi itu? Iya, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik, misalnya suku, ras, etnis, agama, asal daerah, warna kulit, dan sebagainya. Kira-kira apa perasaanmu setelah melihat Simon, mahasiswa Papua yang menjadi korban diskriminasi, dan beberapa gambar demonstrasi yang sudah ditampilkan sebelumnya? Tentu saja sangat sedih dengan perilaku ini, meskipun secara verbal, tetapi membawa pengaruh untuk kesehatan mental, apalagi menjadi boneka lelucon. Prihatin dengan stereotip yang masih ada di kalangan masyarakat sosial, apalagi demonstrasi besar-besaran yang menunjukkan perpecahan bangsa yang nyata terjadi sampai saat ini. Sangat sedih ya.
Oh iya, apakah kamu setuju bahwa semua warga negara Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang asal daerah, atau sebaliknya? Teman-teman, kita akan melihat kembali Pancasila sebagai dasar negara kita nih. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sila kelima, persatuan Indonesia. Artinya, warga negara Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang suku, asal daerah, dan golongan tertentu. Keberagaman sebenarnya menjadi kekuatan, bukan untuk menjadi senjata perpecahan ya. Apakah teman-teman pernah menghindari seseorang karena terlihat berbeda? Dan seberapa tulus cintamu kepada mereka? Untuk pertanyaan ini, mari kita melihat kembali pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dan juga merefleksikan sejauh mana kita memanusiakan manusia, baik itu melalui kata-kata maupun perbuatan. Oh iya teman-teman, mari kita akan melihat bagaimana Gereja Katolik menanggapi diskriminasi dan bagaimana konsep citra Allah dalam setiap manusia berkaitan dengan penolakan terhadap diskriminasi itu. Dalam dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel 29, semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian, mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial, entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, kondisi sosial, bahasa, atau agama harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah. Tidak hanya itu, gereja juga menegaskan dalam bacaan surat Yakobus bab 2 ayat 8 sampai 9 bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi, kita benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka tidak boleh memandang muka terhadap siapapun berdasarkan keberagaman mereka. Artinya, melakukan diskriminasi adalah dosa dan melanggar hukum kasih. Maka dari itu, mari kita mengusahakan tindakan-tindakan konkret seperti apa sih yang bisa kita ambil untuk menunjukkan cinta kasih tanpa diskriminasi, dan bagaimana kamu bisa mengajarkan nilai-nilai anti diskriminasi kepada orang di sekitar. Iya, betul sekali. Mulai dari tindakan sederhana. Misalnya, menyapa sesama, menjadi pendengar yang baik, tidak berprasangka buruk, dan selalu membantu sesama tanpa membedakan. Oh iya, selain itu, mencoba untuk membawa pengaruh positif kepada sesama dengan melibatkan semua orang tanpa membeda-bedakan, menghindari komentar lelucon dan merendahkan. Dan yang paling positifnya lagi, bagaimana kita menunjukkan betapa menyenangkan dan memperkaya hidup ketika terbuka terhadap keberagaman. Untuk itu, teman-teman,
Marilah kita semua diajak untuk selalu memanusiakan manusia, terbuka menghargai sesama tanpa memandang rendah, baik itu melalui pikiran dan juga perbuatan, tindakan, perilaku kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.